Baik, selamat datang di channel Ruang Kelas. Di video pertama kali ini untuk channel Ruang Kelas akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan rumus import range dan query import range. Jadi untuk pembahasan import range sendiri itu fungsinya adalah untuk menduplikat data tanpa kita harus copy paste manual. Jadi misalnya di suatu sheet data ini adalah data asli, kita ingin menduplikat data ini di sheet lain, misal di sheet ini, di sheet kosong ini, kita tanpa harus copy paste data ini satu persatu, misal ada update lagi tanggalnya, itu kita tidak perlu copy paste manual satu persatu ke sini. Jadi dengan rumus tersebut, data itu langsung update secara otomatis. Oke, langsung saja kita sudah berada di lembar kerja. Untuk yang pertama kita ketik sama dengan, kemudian import range. Nah, di sini sudah ada import range. Kita klik saja. Kemudian kurung buka, tanda petik. Nah, di sini kita isikan adalah link dari data asli tersebut yang tadi kita ingin ambil. Jadi kita copy data aslinya, kita paste di sini. Kita paste linknya, kemudian tanda petik lagi, titik koma, tanda petik. Nah, di sini adalah bisa diisikan dengan nama sheet data aslinya. Jadi nama sheet di data aslinya itu namanya apa? Data latihan. Kita kopikan data latihan ini, kemudian kita paste lagi, kita tambahkan tanda seru. Nah, di sini range mana yang akan kita ambil? Di sini ada range A sampai dengan range H. Nah, data ini yang akan kita ambil itu dari mana? Misal dari A sampai dengan E atau A sampai dengan F saja yang akan kita ambil. Nah, saya ingin mengambil datanya dari A sampai dengan F. Kita ketik A titik 2 F. Kemudian tanda petik diakhiri dengan tutup kurung karena di awal kita sudah ada kurung buka. Enter. Oke, datanya sudah muncul. Kita tadi ingin mengambil data dari range A ke range F, dan di sini sudah muncul data range A dan range F. Nah, di sini untuk import range sendiri, jika data nanti di sheet asli ini update, misalnya ada tanggal 1, tanggal 2, kemudian di sini ada tanggal 3, ini di sini juga akan update secara otomatis. Bisa kita coba. Di sini ada tanggal 3 ya, kemudian kita tambah lagi, kita tarik, kemudian tanggal 4. Di sini akan update secara otomatis, tanggal 4 akan muncul. Nah, di sini akan muncul tanggal 4. Untuk import range seperti itu ya fungsinya. Kemudian kita lanjut kembali penambahan dengan query. Untuk query import range ini sebenarnya hampir sama dengan import range yang tadi, akan tetapi bedanya kita bisa mengambil range itu secara acak. Kalau untuk import range tadi kita hanya mengambil secara berurutan A, B, C, D, E, dan F. Kalau untuk query import range ini sendiri kita bisa mengambil range itu secara acak. Misal kita hanya ingin mengambil dari range A, kemudian C, kemudian E, kemudian G. Jadi range F, range D, dan B itu tidak diambil. Jadi itu fungsi query import range. Oke, kita coba, kita ketikkan sama dengan query. Nah, di sini sudah ada, kita klik. Kemudian kita tuliskan import range. Ini masih sama seperti rumus import range yang di awal tadi, tanda petik. Link dari data aslinya. Kemudian tanda petik, titik koma, nama sheet yang ingin kita ambil. Kemudian tanda seru, kemudian range yang akan kita ambil nantinya. Jadi kita ambil semuanya A sampai dengan H. Tanda petik, tutup kurung, kemudian titik koma. Nah, di sini untuk query sendiri kita bisa melakukan select, yaitu memilih data mana saja yang akan kita ambil. Kita ketikkan tanda petik, kemudian select.
Kemudian di sini untuk datanya kita akan ambil dari A sampai dengan F, akan tetapi kita ambil secara acak. Kita ambil dari A, C, E, dan F. Jadi untuk D dan B kita tidak pakai datanya. Di sini kita tuliskan call 1. Call itu adalah kolom. Jadi di sini terhitung itu kolom 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Jadi gini, di sini untuk kolomnya itu kita menggunakan hitungan angka ya. Baik, call 1, kemudian tadi 2 berarti kita pakai call 3, 4 berarti kita pakai call 5, dan call 6. Berarti 1, 3, 5, 6. Koma, call 3, call 5, dan call 6. Kemudian tanda petik, tutup kurung, kita enter. Nah, di sini sudah muncul ya datanya. Untuk data yang kita ambil itu hanya di kolom tanggal, soal, nilai, dan penjurusan. Jadi untuk kolom bulan, kemudian nama itu tidak kita ambil. Jadi kita bisa mengambil secara acak range yang kita inginkan atau keperluan range kita saja. Jadi untuk fungsi query import string seperti itu ya teman-teman. Untuk video kali ini sudah cukup. Untuk improve dari query import string akan saya sambung di video kedua nantinya. Terima kasih, jangan lupa di-share, subscribe, dan komen jika ada kesalahan atau ada tambahan. Kita sama-sama belajar. Terima kasih, sampai jumpa.